Jadi pas gue lagi scrolling santai sambil menikmati timeline yang isinya Barcelona mau juara La Liga, ada satu reels yang lewat di beranda gue, Pak. Isinya orang hajatan, tepatnya resepsi pernikahan. Acaranya sampai nutup jalan umum, lu bayangin. Jadi pas ngeliat berita ini, yang ada di pikiran gue cuma satu. Kenapa? Kok bisa orang kepikiran nikah di jalanan? Coba lu pikir deh. Nih lu tonton sendiri. Bebek sama bokeh. Nanti saya akan juga buat tulisannya buat lanjut. Ya walaupun topik ini kayak recehan, tapi setelah gue cari tahu pakai kepala yang rada dingin, gue nemuin beberapa fakta yang mungkin layak buat kita obrolin nih. So nggak usah kelamaan, simak videonya sampai habis dan di akhir video nanti coba tulis pendapat lo di kolom komentar. Sebelum lu semua marah-marah, gue pengen ngajakin lu semua buat positive thinking dulu nih. Ya walaupun sisi positifnya tipis banget, tapi mari kita coba semaksimal mungkin. Tentunya gue gak membenarkan alasan-alasan ini, karena emang mau dipikir sepositif apapun, ini semua gak masuk ke pola pikir waras seorang manusia gitu loh. Pertama, kita pakai logika paling sederhana dulu nih, yaitu soal kondisi tempat tinggal. Karena gak semua orang itu hidup di perumahan yang luas dengan teras lebar yang bisa buat main futsal, Pak. Banyak banget orang Indonesia yang tinggal di gang sempit yang kalau lu jalan kaki aja harus was-was ketabrak bocah lari-larian, Pak. Bahkan motor papasan pun lu harus saling ngalah gitu loh. Ya faktanya emang masih banyak yang kondisinya semiris ini. Nah, dalam kondisi kayak gini, ketika ada acara besar kayak nikahan, mereka literally gak punya ruang buat nampung tamu. Jadi opsi paling realistis menurut mereka ya geser ke jalanan. Walaupun sebenarnya itu jalanan umum, tapi karena dari kecil udah terbiasa hidup di lingkungan padat, akhirnya batas antara ruang pribadi dan ruang publik itu jadi kabur. Pemahaman mereka soal ruang publik dan kepentingan umum itu kadang masih minim banget. Makanya nih, yang harusnya jalan itu jadi hak bersama, malah berubah jadi halaman tambahan yang bisa dipakai seenak jidat mereka. Terus yang kedua, ini masih relevan sama yang tadi, tapi lebih spesifik ke kondisi ekonomi masyarakat kita. Gue yakin lu semua juga tahu, banyak rumah di Indonesia itu ukurannya kecil, bahkan buat aktivitas sehari-hari aja udah kerasa sempit banget. Belum lagi kalau kita ngomongin jumlah keluarganya, ada mertuanya lah, ada mak bapaknya lah, ada sepupunya lah, ponakannya, anak tetangga sebelah, ya sempit lah pokoknya. Apalagi kalau harus nampung ratusan tamu dalam satu waktu. Yang jelas itu hampir mustahil buat rumah mereka. Jadi daripada maksa di dalam rumah yang ujung-ujungnya malah berantakan, panas, dan gak nyaman, mereka milih jalan sebagai ruang tambahan yang mereka pikir bisa dipakai sembarangan. Walaupun konsekuensinya ganggu aktivitas orang lain di jalanan, tapi karena kondisi yang serba sempit tadi dan isi kepala mereka yang baru keisi setengah bar doang, mereka nekat-nekat aja gitu loh. Kemudian ada juga alasan absurd yang susah banget dipahami sama orang waras nih, yaitu tekanan dari orang tua atau keluarga besar yang masih megang budaya lama, Pak. Walaupun kelihatannya Indonesia ini udah modern, mau beli kulkas tinggal mencet layar doang, mau makan tinggal klik GoFood langsung dateng, mau nontonin orang Amerika balapan lari juga tinggal buka YouTube doang. Tapi sayangnya masih banyak orang-orang kuno di Indonesia yang nganggep bahwa nikahan itu harus rame, harus meriah, harus jadi ajang pamer kebahagiaan ke satu kecamatan. Jadi walaupun anaknya mungkin pengen sederhana, ujung-ujungnya tetap kalah sama ekspektasi keluarganya. Dan karena mereka nggak punya cukup duit buat sewa tempat yang proper, akhirnya ya jalan umum pun jadi korban. Ya lagi-lagi, ini semua karena pola pikir kuno yang kayaknya nggak bakal bisa dimengerti oleh kita-kita yang waras ini gitu loh. Dan walaupun alasan tadi mungkin kedengarannya masuk akal, padahal nggak juga. Tapi ya tetap aja, kita ini hidup di negara yang punya aturan coy. Walaupun aturannya kadang aneh, tapi ya minimal ada lah. Jadi buat lo yang belum tahu, penggunaan jalan umum itu udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang kurang lebih isinya gini nih. Fungsi utama jalan itu ya yang jelas buat lalu lintas, bukan buat kepentingan pribadi kayak hajatan. Walaupun ada pengecualian kalau udah dapat izin dari kepolisian setempat. Tapi izin itu pun harus diiringi dengan pengaturan yang jelas, biar nggak mengganggu pengguna jalan yang lainnya. Kayak lo harus ngasih jalan alternatif, lo harus ngasih rambu-rambunya, jalan alternatifnya pun harus proper dan sebagainya. Nah masalahnya,
Bagian penting ini sering banget dilupain sama orang-orang yang berkepentingan ngasih izin, Pak. Alternatif yang dikasih pun kadang juga nggak masuk akal. Kayak di video ini nih, mungkin ada alternatifnya masuk ke gang-gang kampung, tapi ya faktanya, di video ini banyak kendaraan yang terpaksa lawan arus dan bikin jalanan makin sempit. Karena ya yang harusnya jalan tersebut buat satu arus doang, kebagi jadi 2 arus. Maksud gua, kalau kasusnya begini, ini alternatif macam apa coba? Kan ngeselin parah gitu loh. Jadi intinya, yang harusnya cuma pengecualian, malah berubah jadi kebiasaan dan solusinya pun kebanyakan nyusahin pengguna jalan yang lain. Ya ngeselin lah pokoknya. Terus pertanyaannya, kenapa masih ada aja orang yang nekat gelar pesta di tengah jalan? Di sini mungkin lo mikir, minimal beli rumah dulu lah sebelum nikah, biar punya tempat buat gelar hajatan, ya kan? Dan jujur itu bagus banget, bahkan sampai detik ini pun gue masih megang pedoman itu coy. Tapi ya lagi-lagi, masalahnya itu ada di harga properti yang makin gak masuk akal. Ini gue baru baca artikel ini bilang bahwa harga properti di Jakarta itu lebih mahal daripada di New York maupun di Tokyo. Ini lo bisa lihat angka-angkanya. Jadi ya, ketika ruang buat hidup aja masih terbatas, ya jangan kaget kalau ruang buat hajatan juga ikutan terbatas. Terus pikiran lu selanjutnya pasti, ya sewa gedung lah bang. Masa sewa gedung doang nggak bisa? Masa sewa gedung doang nggak mampu? Nah, realitanya, sewa gedung juga bukan solusi buat semua orang, Pak. Misal di Jakarta nih, harga sewa gedung buat pernikahan itu mulai dari 5 juta sampai ada juga yang ratusan juta. Tentunya tergantung lokasi dan fasilitasnya. Mungkin buat sebagian orang, angka segitu masih kemahalan, Pak. Daripada sewa gedung, mending buat sewa biduan. Mungkin gitu pikirannya, mungkin. Tapi kalau dipikir-pikir, ini tuh beneran aneh coy. Buat gue yang belum kaya-kaya amat ini, gue yang masih sering pas-pasan, harga segini tuh sebenarnya masih tergolong murah gitu loh. Tapi entah kenapa orang-orang masih pada keberatan dan milih hajatan di jalanan. Ini kan absurdnya kebangetan, ngerti nggak? Dan gak ketinggalan ada juga faktor mentalitas nih. Kayak yang lu semua dan gue tahu, mental akamsi atau ngerasa paling punya wilayah ini masih rata banget di Indonesia coy. Apalagi kalau udah didukung sama lingkungan sekitar atau bahkan ormas-ormas penguasanya. Jadi ada semacam pembenaran sosial bahwa nutup jalan itu hal yang wajar karena ini daerah kita. Paham nggak? Padahal kalau dipikir pakai logika waras, jalanan itu fasilitas publik yang harusnya bisa dipakai semua orang tanpa ada embel-embel pengertian buat 1 hari lah, buat 2 jam lah, buat setengah hari lah. Mau itu 1 menit pun kalau mengganggu ya nggak boleh gitu loh. Pengertian dikit lah bang, kita kan orang sini. Lah, lu pikir yang orang sini lu doang? Harusnya lo yang ngakunya orang sini bisa lebih pengertian sama pengguna jalan. Mereka tuh juga punya kepentingan masing-masing. Ada orang berangkat kerja, ada ojol nyari nafkah, ada pedagang yang ngejar istirahat anak sekolah. Ya lo ini harusnya lebih ngerti gitu loh. Dan yang terakhir, ada juga faktor penegakan hukum yang gak tegas, Pak. Karena kalau mau jujur-jujuran, dari dulu di semua daerah, hal-hal mengganggu kayak gini tuh sering dianggap kecil sama penegak hukum di negara kita, Pak. Akhirnya ya gak ada efek jerah buat mereka. Justru orang lain malah ngeliat, besoknya ikut-ikutan dan lama-lama jadi budaya yang dianggap normal. Padahal jelas-jelas ada banyak pihak yang dirugikan. Ya lagi-lagi ini tuh miris, ngerti gak? Nah, tapi terlepas dari absurdnya orang hajatan nutup jalan tadi, ternyata tren sekarang justru mulai berubah nih. Terutama di kalangan Gen Z yang lebih realistis dan gak terlalu peduli sama gengsi sosial. Lo bisa lihat datanya, sekarang tuh makin banyak anak muda yang lebih milih konsep pernikahan sederhana daripada yang maksa hajatan gede-gedean. Karena jelas lebih efisien dan mungkin mereka juga punya pikiran fokus ke masa depan pernikahannya. Dan menurut gue pribadi, ini langkah yang jauh lebih sehat coy. Karena daripada maksa bikin acara gede tapi ujung-ujungnya nyusahin orang lain, mending sederhana tapi tetap bermakna. Karena yang gue tahu nih, esensi dari pernikahan itu bukan soal seberapa besar pestanya, tapi seberapa siap lo menjalani hidup setelahnya tanpa bikin orang lain ikut nanggung dampaknya. Jadi pernikahan itu bukan tentang 1 hari yang mewah, tapi tentang perjalanan panjang setelahnya. Gimana lo dan pasangan lo bisa bertahan, gimana caranya lo berdua bisa berkembang, gimana caranya lo berdua bisa ngebangun kehidupan yang lebih baik, ya banyak lah. Makanya nih, kalau disuruh milih antara gengsi sesaat atau kenyamanan jangka panjang, harusnya sih buat lo semua yang masih waras pastinya tahu lah ya jawabannya. Tapi ya udahlah, gue mau lanjut scrolling lagi. Kalau duit lo pas-pasan, lo bakal milih nikah di KUA atau gelar hajatan di jalanan? Coba tulis pendapat lo di kolom komentar.